Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim. Kami sampaikan dari doa semoga kita senantiasa masih dalam lindungan Allah, taufik serta hidayah dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan hormat, dengan tujuan kami ke sini tidak ada tujuan lain kepada Bapak Syahid, guna saya menjalankan tugas dari pihak kampus untuk menyelesaikan di dalam ujian skripsi kami yang berjudul tentang pandangan kiai pesantren atau tokoh masyarakat terhadap praktek perkawinan endogami di studi kasus di Desa Pesarengan. Di sini kami mempunyai 10 pertanyaan yang akan dilontarkan kepada Pak Syahid guna untuk bisa menjelaskan dari satu persatu seperti itu. Nah, bisa dimulai Pak dari pertanyaan. Bismillah. Yang pertama dari wawancara kami Pak, di sini berapa banyak keluarga sampean yang menikah dengan kerabat sendiri? Kalau keluarga yang menikah dengan pasangan yang masih terikat keluarga 5 keluarga. 5 keluarga. Ya, tidak banyak. Ya, termasuk yang saya wawancara ini pas rapat dan yang betul ya. Ya, gitu. Yang kedua, apakah pernikahan endogami di keluarga sampean dipengaruhi oleh kesukuan keluarga? Kalau kesukuan ya di Madura itu kan masih belum begitu jelas. Ada sudah muncul ada semacam bani ini bani itu, tapi biasanya masih melibatkan dari pihak yang bukan bani, semacam kerabat, semacam besanan itu dimasukkan. Jadi kesukuan di Madura itu masih belum begitu murni lah ya. Jadi juga pernikahan antar kerabat ini biasanya yang sering terjadi ya bisa juga antar kerabat dengan ibu atau kerabat dengan ayah. Kalau seandainya kesukuan ya seperti di Indonesia itu kan ada yang suku itu dinisbahkan kepada ibunya, keturunan ibu. Ada sebagian lagi yang keturunan ayah. Memang ya dari keluarga ibu yang mengalirkan nama suku seperti yang ada di daerah Sumatera. Dan dengan yang ada dari jalur laki-laki ya bikin para habaib ya kalau di Indonesia. Jadi untuk orang Madura ini asalkan ada kerabat, ikatan kerabat baik dari ibu atau dari ayah itu sama-sama bisa terjadi. Ya. Nah, karena di sini itu lumrahnya kalau di kalangan Madura ini ya sebaraknya itu ikatan sepupu sama sepupu biasanya terjadi lah. Ada yang dijodohkan. Itu. Makanya saya ini dari 10 pertanyaan mungkin nanti ada kaitnya lah dengan pertanyaan di sini. Yang ketiga, apakah pernikahan endogami di kalangan keluarga sampean ini Pak merupakan sesuatu yang diwajibkan atau sekedar dianjurkan? Oh itu ya, kalau di Madura bukan hanya di keluarga saya mungkin ya. Saya juga kadang kalau cerita dengan teman-teman di daerah Pamekasan, juga Semenau, ya Bangkalan. Ya itu memang atas anjuran dari orang tua biasanya. Anjuran orang tua, bukan sebuah kewajiban. Anjuran. Dikasih solusi sama orang tua gitu. Sehingga dikasih arahan sehingga untuk menjadi pernikahan yang begitu tidak putus sesama kerabat lah seperti itu. Ya, di antaranya. Yang keempat, apa tujuan dilakukan nikah endogami ini? Kalau tujuannya ya yang sering kita dengar dari orang tua itu, mereka itu ingin menjaga keluarga. Ini mungkin ya memang berkaitan erat dengan fitrah yang Allah berikan terhadap orang-orang Madura. Mungkin ini tidak ada di kalangan lain. Karena ya Allah mungkin memberikan fitrah kekeluargaan ini pada orang Madura. Meskipun tidak ada istilah qabilah ya. Qabilah kesukuan tidak ada di Madura. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu fitrah kekeluargaan. Jadi orang Madura itu ya selalu ingin menjaga kekeluargaannya, terutama
pertama misalkan ya di antara keluarga kita itu ada yang merantau jauh, Ah, kemudian berkeluarga di sana, punya anak sampai ya kan kadang kalau sudah punya anak itu sulitlah untuk bersilaturahmi. Tapi dengan adanya ini ikatan pernikahan, pernikahan endogami ya, ya. endogami ya, antara yang di Madura dengan yang ada di tempat perantauan, itu sangat memungkinkan untuk bersilaturahmi di sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu bisa jadi ya tidak apa istilahnya tidak akan memutuskan tali persaudaraan. Ya siap. Sini kami lanjut Pak. Yang keempat, apa tujuan dilakukan nikah induk? Sudah ini ya. Sudah. 5. Apakah pernikahan endogami ini merupakan perjodohan atau kemauan dari masing-masing calon pasangan biasanya? Ini apa ya, bisa kedua-duanya bisa terjadi. Dua-duanya bisa terjadi ya. Tapi memang ini ya, orang tua itu dari sebelum-sebelumnya memang sudah ngasih semacam inilah, semacam motivasi, dorongan untuk memilih kerabat. Kalau berkeluarga nak jangan jauh-jauh, ambil sepupunya, pilih di sini yang ini itu ya. Ya kadang yang muda-muda ini juga berpikir pada saat itu, mana sekiranya yang cocok. Waktu ada silaturahmi, misalkan hari raya atau ada acara haul di rumah itu kan sempat ketemu antara sepupu, dua pupu, pokoknya ada ikatan kerabat. Ya kalau misalkan nanti si anak ini benar-benar nanti ada yang rasa cocok gitu. Biasanya bilang sama orang tuanya, saya mungkin milih kerabat yang itu. Jadi tidak ada istilah paksaan dari orang tua, tapi memang orang tua itu ngasih anjuran, dorongan, motivasi gitu. Terkadang anaknya juga benar-benar merasa cocok. Berarti di antara dua-dua, antara perjodohan dan kemauan ini ada. Kadang dari si anak muda tersebut memang suka sama suka lah gitu. Iya. Terus yang keenam di sini, apakah dalam pelaksanaan pernikahan endogami ini ada pola penyatuan kekerabatan yang harus dipatuhi lah? Sepengetahuan saya dan juga tuh nggak ada kayaknya. Nggak ada. Karena orang Madura tidak punya peraturan tertentu soal pernikahan ini selain aturan Islam yang sudah mengikat kita. Ya tidak ada anjuran harus begini, harus begitu. Ya pola pernikahan dan ya nanti aturannya seperti pernikahan biasa. Semisal di sini kan kayaknya kalau di Madura ini kan sudah marak lah, sudah tradisinya lah. Ketika suatu saat nanti di si Bani Hasim lah, Bani Hasim dan Bani yang B lah. Ketika Bani Hasim ini dari cucunya ingin dijodohkan ke Bani B tersebut, apakah ketika si cucu Bani Hasim ini ketika tidak mau di dalam perintah seorang sesepuhnya, bagaimana? Apakah di sana wajib mengikuti dari peraturan di situ? Ya anak itu ya kadang masih bisa diarahkan, dan sebagian anak itu masih diarahkan. Jadi orang tua itu sangat berusaha. Meskipun anak itu berontak ingin ini, bukan kadang diusahakan. Tapi kalau memang nggak bisa ya tetap. Ya, dan keluarga juga tidak memberikan hukuman tertentu, nggak ada, tetap sebagai anak. Ya kalau rasa kesel ada pastinya, sebuah harapan yang tidak tercapai gitu. Jadi tidak harus ada pola penyatuan dipatuhi lah dari tersebut ya. Yang ketujuh, apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan endogami ini bagi hubungan kedua keluarga? Selain pertanyaan yang tadi, dari sebagian tidak memutuskan tali persaudaraan, selain itu mungkin ada penambahan? Ya itu mungkin sepertinya juga ini ya, ganda. Ganda, efeknya itu ganda. Maksud saya tuh dalam artian ganda, kadang kita tuh menemukan ya sebuah kerabat yang sudah disatukan dengan pernikahan, memang berjalan dengan mawaddah warahmah gitu. Senang. Yang kedua, yang menjalankan pernikahan suami yang istri itu bahagia, dan orang tuanya sangat luar biasa bahagia. Namun ya juga tidak dipungkiri, terkadang meskipun orang tua sama orang tua itu ya oke, sama bagus enak, tapi kadang yang dua ini juga bisa saja terjadi kebisahan.
perceraian bahkan ya. Kadang terjadi, cuma mungkin ya sedikit lah gitu. Hmm. Karena demi bagaimanapun seseorang yang sudah berkeluarga, dia tidak hanya memikirkan dirinya, hubungan antara suami istri, tidak itu, tapi juga memikirkan kerabat. Nanti kalau saya terpaksa bercerai atau berpisah, bagaimana hubungan saya dengan keluarga besar sana, bagaimana dengan keluarga besar saya. Jadi itu mungkin juga suatu yang membantu untuk mempererat ikatan pernikahan. Karena tidak hanya memikirkan soal dia dan dia, tapi juga ada backingan keluarga di belakang. Dorongan lah. Ya. Di sini yang ke-8 lanjut, apakah pernah ada kejadian penolakan dari salah satu pihak untuk menikah kerabat sendiri? Ada juga. Ada. Tahun ada. Ada. Ya itu faktornya mungkin apa? Tahu gitu. Ada juga tidak pas ketika kita ada keinginan untuk menjodohkan anaknya dengan keponakannya yang di sana, bukan pas langsung bisa ini, karena mereka juga dilihat nanti ya, dilihat apakah keduanya nanti akan harmonis atau enggak. Kalau misalkan dikira sama orang tuanya tuh kayaknya anak saya kurang seret, kayaknya anak saya ini kurang ini, biasanya ya diminta maaf, mungkin pilih yang lain gitu, ke adiknya atau ke sepupu yang lain. Berarti gitu. dari keluarga sama keluarga ada juga si anak muda situ juga ada perasaan, ada penolakan di sini. Penolakan terkadang ada. Karena ada faktor-faktor tertentu yang bisa apakah nanti soal menjamin lah, untuk jaminan untuk keberlangsungan pernikahan. Kalau tidak dimungkinkan ya mungkin lain waktu gitu. Dijawabnya di lain waktu atau yang lain gitu, adiknya, kakaknya gitu. Iya. Terus kita lanjut, apa kalau di sini bukan motivasi ya. Oh ya, motivasi. Alasan dari keluarga ini, dari keluarga sampean lah dalam melakukan pernikahan endogami ini. Ya, kalau yang sangat memotivasi itu ya adalah ikatan silaturahmi. Yang kadang kita tuh orang Madura dengan fitrahnya kekeluargaan merasa kangen luar biasa, misalkan sampai 1 tahun tidak ketemu. Padahal dulunya pernah berkumpul dalam satu rumah ya di waktu kecil, sampai akhirnya merantau jauh. Kemudian kadang kalau sudah sama-sama punya anak, sama punya kesibukan, di situ kan tidak memungkinkan untuk bersilaturahmi. Kurang kuat lah dorongannya, kurang kuat. Namun dengan adanya pernikahan itu biasanya kuat dorongan itu untuk menjalin silaturahmi, terutama misalkan ya ada dari kerabat keluarga itu yang wafat meninggal, itu pasti bisa nyampe, sehingga tujuan silaturahmi dan ikatan keluarga ini terjamin. Tidak akan pernah putus lah dari nasab ataupun dari silaturahmi. Itu yang mungkin. Terus yang ke-10, apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan endogami ini bagi hubungan keluarga? Dampaknya ketika suatu saat nanti melakukan pernikahan endogami. Kalau ya seperti biasa-biasa saja, nggak ada efek negatif lah kalau saya pandang, nggak ada. Saya juga melihat dari mereka yang penikah sepupu, ada 2 pupun itu anaknya ya segar bugar. Banyak positifnya lah. Banyak positifnya. Efek-efek bahkan justru kebahagiaan yang tercipta dengan adanya pernikahan endogami ini. Juga jaminan ikatan yang sangat kuat antara kedua belah pihak. Makanya saya juga menganjurkan kepada itu sepupu-sepupunya. Iya. Jadi karena kami di sini sebagai mendapatkan amanah lah dari pihak kampus guna untuk meneliti dari skripsi kami ya ini, karena maraknya di kalangan Madura ini ya perjodohan antara sepupu sama sepupu. Mungkin kalau di Jawa beda adat istiadatnya dengan orang Madura. Tapi ya mungkin ada yang perlu ditambahkan itu ya. Mungkin kadang kita menemukan keluarga itu yang menjodohkan di waktu kecil. Gitu. Di waktu kecil lahir sama misalkan, atau hari lahirnya sama. Sepupuan. Itu kadang dijodohkan dan dilamar di waktu
kecil. waktu kecil. Namun tetap dikembalikan nanti kepada kedua belah pihak ketika mereka sudah dewasa. Apakah mau melanjutkan atau tidak. Jadi meskipun sudah terikat tunangan ya di waktu kecil, bahkan baru lahir ya sudah ada ikatan tunangan itu dulu ada yang kayak gitu. Tapi akhir-akhirnya ya tetap ketika mereka sama-sama sudah dewasa, umur 20-an, ketika sudah direncanakan untuk menikah, ya juga diminta kemantapan bagaimana. Jadi enggak pas karena sudah terikat dengan tunangan pas harus nggak boleh. Tapi ya tetap didorong oleh orang tua, didorong oleh sesepuh-sesepuh. Iya, didorong. Cukup dari pertanyaan yang ke-10 ini kepada Pak Syahid, kami sangat banyak terima kasih kepada sampean gitu. Alhamdulillah pada sore hari ini dalam penelitian kami bisa nambah wawasan dan ilmu baru guna bisa menyatukan nanti di dalam skripsi kami gitu. Semoga apa yang telah Bapak Syahid kasih kepada kami semoga bermanfaat nanti ketika diisi dengan skripsi seperti itu. Dan cukup dari sini Pak Syahid, alhamdulillah kami sangat berterima kasih dengan atas segala kehormatan dari sampean. Apabila dari kami itu ada kesalahan dari ucapan atau perilaku, kami mohon maaf yang tiada tara seperti itu. Kami akhiri dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.